Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Maisarani dengan NPM 10 dari kelas 1A. Baiklah Bunda, di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir. Apa sih yang dimaksud dengan farmakologi? Nah, farmakologi adalah ilmu yang mempelajari obat dan cara kerjanya pada sistem biologi. Bidang profesional kesehatan yang merupakan kombinasi dari ilmu kesehatan dan ilmu kimia yang mempunyai tanggung jawab memastikan efektivitas dan keamanan penggunaan obat. Istilah farmakologi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada farmakokinetik. Istilah farmakologi yang menggambarkan 4 tahap dasar obat yang dilalui dalam tubuh manusia. Yang pertama adalah penyerapan atau absorpsi, yang kedua distribusi, yang ketiga metabolisme, dan yang keempat ada ekskresi. Yang kedua adalah farmakodinamik. Istilah farmakologi yang mengacu pada efek obat dalam tubuh dan mekanisme kerjanya. Kemudian ada regulasi. Peraturan BPOM nomor 15 tahun 2022 tentang penerapan farmakovigilans. Yang pertama ada Permenkes RI nomor 3 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan, pembatasan, dan kategori obat. Yang kedua adalah Keputusan Kepala BPOM nomor 148 tahun 2023 tentang pedoman cara regulatori obat yang baik. Yang ketiga ada Permenkes RI nomor 28 tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan. Komponen regulasi obat yang kuat, yang pertama ada legalitas, yang kedua ada konsistensi, yang ketiga ada independensi, yang keempat ada imparsialitas, yang kelima proporsionalitas, yang keenam fleksibilitas, yang ketujuh kejelasan, yang ke-8 efisiensi, dan yang ke-9 transparansi. Selanjutnya ada biofarmasi. Biofarmasi adalah ilmu yang mempelajari pengaruh pembuatan kesediaan farmasi terhadap efek terapeutik obat. Aspek biofarmasi, yang pertama ada ketersediaan farmasi, lalu yang kedua ada ketersediaan hayati, selanjutnya yang ketiga adalah kesetaraan terapeutik, kemudian yang keempat adalah bioesai dan standarisasi. Kemoterapeutika, obat yang dapat membunuh parasit dan kuman di dalam tubuh inang. Contohnya parasit seperti cacing, protozoa. Lalu mikroorganisme, bakteri, dan virus. Obat yang termasuk dalam golongan ini adalah obat neoplasma atau onolitika, sitostatika atau obat kanker. Proses kemoterapeutik. Yang pertama, pasien menjalani pemeriksaan seperti tes darah lengkap, pemeriksaan infeksi gigi. Pemeriksaan infeksi gigi penting dilakukan karena infeksi gigi berisiko menyebar ke seluruh tubuh saat kemo. Selanjutnya adalah obat jamur. Senyawa yang digunakan untuk pengobatan penyakit yang disebabkan oleh jamur atau bumi. Sel-sel jamur yang memiliki dinding sel yang mengandung kitin berbeda dengan dinding sel tumbuhan yang mengandung selulosa. Kemudian adalah macam-macam obat jamur. Yang pertama anti jamur krim, yang kedua ketoconazole, yang ketiga penticonazole, yang keempat miconazole, dan yang kelima anti jamur per oral, intraconazole, fluconazole, ketonazole, anti jamur injeksi, anfodericin, flucinosin, poriconazole. Selanjutnya adalah antibiotik. Zat yang dihasilkan oleh mikroba, terutama fungi, yang dapat menghambat pertumbuhan atau membasmi jenis mikroba lain. Kemudian rules. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat menyebabkan resistensi antibiotik. Jangan konsumsi antibiotik bersamaan dengan makanan atau minuman yang bersifat asam, seperti susu berserat tinggi, beralkohol, dan suplemen kalsium dan zat besi. Selanjutnya ada antibiotik bijak. Gunakan antibiotik hanya dengan resep dokter. Tidak digunakan antibiotik berdasarkan resep lalu. Demam, batuk, pilek, tidak perlu antibiotik. Jika sakit lebih dari 3 hari, periksa ke dokter. Kemudian macam-macam antibiotik. Yang pertama ada amoxicillin, yang kedua penicillin, yang ketiga cephalosporin, yang keempat tetracycline, yang kelima aminoglikosida, dan golongan antimicrobacterium seperti rifampicin, etabutor, streptomycin. Selanjutnya adalah obat gangguan saluran cerna. Obat luka lambung disebabkan karena lambung atau usus 12 jari atau keduanya terinfeksi bakteri. Gejalanya itu hilang nafsu makan, nyeri pada perut, gangguan pada pencernaan, mual, kembung, dan perubahan warna feses.
Selanjutnya ini adalah obat yang digunakan untuk menghambat sekresi asam lambung. Ini obat yang digunakan untuk menetralisir asam lambung atau antacid. Obat yang memproteksi dari luka terbuka pada lambung, ulkus sulfat. Obat yang digunakan untuk mengobati duodenum, luka epitel, mukositis akibat kemoterapi. Membentuk lapisan pelindung, meningkatkan produksi bikarbonat, menunjukkan efek antipeptik, mendorong pertumbuhan, regenerasi, dan perbaikan jaringan. Nah, kemudian ini adalah obat antidiaretik analgesik sistem saraf pusat, bekerja pada otak untuk menghambat rasa nyeri sistematik, dapat mengakibatkan ketagihan atau candu, termasuk golongan narkotika, memiliki efek pada sistem saraf pusat dan organ-organ tertentu, tidak memiliki aktivitas antiviretik dan antiinflamasi. Lalu analgesik sistem saraf pusat, efek sentral pada sistem saraf pusat. Yang pertama, menurunkan rasa nyeri, meniadakan rasa takut, menghambat pusat batuk, lalu menimbulkan miosis atau pengecilan pupil, dan meningkatkan kerja hormon antidiuretik. Analgesik sistem saraf pusat, efek perifer, menghambat pengosongan lambung, mengurangi motilitas saluran cerna, mengurangi tonus pembuluh darah, tekanan darah turun. Indikasi nyeri yang sangat kuat seperti nyeri pasca kecelakaan, operasi, dan kanker. Antiemetika, obat muntah. Muntah terjadi karena akibat rangsangan dari saraf pusat pada saluran cerna. Selanjutnya adalah indikasi mual atau muntah akibat mabuk perjalanan, mual atau muntah pada ibu hamil, mual atau muntah akibat suatu patologi atau penggunaan suatu obat. Kemudian 3 golongan antimetik. Yang pertama ada antihistamin H1 untuk mabuk perjalanan, phenothiazine, dan lain-lain, vitamin B6 untuk ibu hamil, domperidone. Lalu hipnotika, sedatif. Hipnotika sama dengan tidur, sedatif, tenang atau tidur. Hipnotika untuk memudahkan tidur, sedatif, menenangkan sehingga tidak cemas dan mengurangi kejang-kejang. Efek samping yang umum terjadi pada hangover atau masih terasa mengantuk saat bangun tidur, tekanan darah turun, berakumulasi di jaringan lemak. Kemudian adalah antikonvulsan atau anti-epilepsi. Epilepsi atau sama dengan gangguan saraf yang timbul secara tiba-tiba dan berkala, biasanya disertai perubahan kesadaran. Pada kondisi yang lebih parah dapat berkembang status psikologi pasien maupun epileptikus. Serangan terjadi berkali-kali dalam jarak yang singkat. Tingkat kematian juga semakin tinggi. Pengobatan epilepsi bertujuan untuk menghindari kerusakan sel-sel otak, mengurangi beban sosial dan psikologi pasien maupun keluarganya. Profilaksi atau pencegahan. Kemudian antidepresif. Obat antidepresif bekerja memperbaiki mood, menghilangkan depresi, mengaktifkan psikomotor. Kemudian efek samping yang paling umum adalah hipertensi, mual, muntah. Anestetika terdapat 2 golongan besar. Anestetika umum atau total, rasa sakit hilang disertai dengan kehilangan kesadaran. Lalu ada anestetik lokal, rasa sakit hilang tanpa disertai dengan kehilangan kesadaran. Pemberian anestetika, inhalas atau injeksi. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan dari materi pertama sampai materi terakhir. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.